Bab 2406. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Jiao besar, keluar. Lu Chen merogoh Chaos Orb, meraih kepala King Lin Jiao, dan menyeretnya keluar. Setiap kali Jiao besar keluar, dia mengeluh kemana-mana atau sangat sombong, tapi kali ini dia sangat patuh. Binatang kecil, salam kepada yang abadi, kepada Kaisar Banjir. Da Jiao berbaring tengkurap dengan gemetar, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Oh, kamu punya naga banjir. Bos Wu terkejut sejenak, lalu tiba-tiba tersadar. Pantas saja Lu Chen selalu lari ke benua naga dan ular. Ternyata dia memelihara seekor binatang naga, dan ini untuk membiarkan binatang naga itu menjadi kaisar. King Lin Jiao, selalu menjadi binatang setiaku, kata Lu Chen. Binatang setia saudara Lu. Kaisar Banjir menatap mata Da Jiao, dan segera menjadi berbeda. Binatang perang saudara Lu cantik alami, dan memiliki tulang yang indah. Ia sudah menjadi kaisar banjir tingkat menengah, layak untuk dibudidayakan, dan ia harus menjadi seorang kaisar. Tak perlu dikatakan lagi, Lu Chen melepaskan King Lin Jiao, dia ingin King Lin Jiao menjadi kaisar. Bagaimana mungkin Kaisar Jiao, yang pandai mengamati wajah dan menggoda orang lain, gagal memahami niat Lu Chen? Kalau begitu, kakak Jiao berarti. Lu Chen tertawa, dan di tengah berbicara, dia menendang Jiao Di hingga selesai. Jika Kaisar Banjir tidak setuju, tidak, Bos Wu ada di sini, demi kesehatannya sendiri, dia harus segera setuju. Saya khawatir saya tidak dapat menemukan pilihan binatang yang cocok. Segera setelah binatang perang Lu Chen keluar, pilihan binatang itu akan tersedia. Jiao Di berbicara dengan Lu Chen dengan senyuman secerah bunga, tetapi ketika dia menoleh dan berbicara kepada puluhan ribu Jiao Huang di bawah puncak gunung, wajahnya menjadi sangat suram. Saya menyatakan bahwa nasib Kaisar Ular Naga bukan Lu Chen. Binatang tempur saudara tidak lain adalah yang lain, dan Kaisar Banjir lainnya tidak diperbolehkan menyentuh takdir Kaisar Agung, jika tidak mereka akan dibunuh di tempat, dan tidak akan ada tempat untuk mati. Mematuhi. Segera, 10.000 naga banjir merespons bersama-sama, mengaum dengan keras. Oke, kalian sibuk, Bensian sudah pergi. Bos Wu melihat bahwa urusan Lu Chen telah diselesaikan, jadi dia berkata kepada Kaisar Jiao, setelah beberapa saat, saya akan turun untuk menjemput saudara Lu kembali. Saya berharap ketika saya kembali, melihat saudara Lu telah memenuhi keinginan saya. Petik 2. Tolong jangan khawatir, Daxian, binatang kecil itu pasti akan menanganinya dengan baik. Kaisar Jiao mengangguk dengan cepat. Bos Wu tidak banyak bicara lagi, membubung ke langit, membubung langsung ke langit, dan menghilang dalam sekejap. Saudara Lu, ini bukan tempat kelahiran Kaisar Yun, tolong ikuti saya. Kemudian Kaisar Jiao bangkit dari tanah, berkata kepada Lu Chen sambil tersenyum, lalu naik ke langit dan terbang perlahan ke barat. Dalam sekejap, Jiao Huang dari seluruh gunung juga naik ke langit, mengikuti di bawah Jiao Di dengan kekuatan dan keagungan yang besar. Dan Lu Chen secara alami menunggangi punggung Jiao besar, mengejar Kaisar Jiao. Bos, kebetulan diangkut oleh Kaisar Agung Benua Ular Naga, kamu kaya. Da Jiao berkata dengan penuh semangat. Kamu juga menjadi kaya. Lu Chen tersenyum. Postingan semua orang adalah postingan sebenarnya. Jiao besar itu bersemangat, dan tubuh Jiao itu bergetar, hampir menjatuhkan Lu Chen. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan melepaskanmu. Lu Chen berkata dengan marah. Biarkan aku pergi, apa maksudmu? Da Jiao bingung. Biarkan saja kamu bebas, biarkan kamu terbang, dan aku akan mencari binatang naga lain untuk menggantikanmu. Lu Chen memandangi Jiao Huang yang terbang di seluruh langit, dan berkata dengan sengaja, ada begitu banyak Jiao Huang di sini, apakah Anda percaya bahwa jika saya menyapa, banyak Jiao Huang berpangkat tinggi akan datang melamar? Bos, jangan lakukan itu, aku benar-benar mengabdi padamu, maukah kamu setia sepertiku jika kamu menukar monster naga lainnya? Da Jiao panik dan menjadi lebih jujur saat itu juga. Ketika dia tiba di gunung tertinggi di benua ular naga, Lu Chen menerima perawatan standar tertinggi dari Kaisar Jiao, dan mendapatkan sebuah gua besar dengan energi paling kacau untuk menyendiri, dan Kaisar Jinghou memindahkannya. Di dalam gua besar ini, terdapat lebih banyak energi kacau daripada di luar. Ini adalah tempat terbaik untuk budidaya dan evolusi. King Lin Jiao meringkuk di sudut gua, itu adalah evolusi yang menyedihkan.
Ia sudah berada di puncak kaisar binatang tingkat menengah, dan ia harus berusaha untuk berevolusi menjadi kaisar banjir tingkat tinggi sebelum kaisar dipindahkan. Untuk monster naga, semakin tinggi pangkatnya, semakin disukai oleh kaisar agung. Kesempatan ini sangat langka, harus dimanfaatkan dengan baik, dan akan berada dalam kondisi terbaik untuk memenuhi keberuntungan kaisar naga ular eksklusif. Lu Chen juga tidak menganggur. Dengan tempat pelatihan yang bagus, dia secara alami bekerja keras untuk menyerap sebanyak mungkin energi kacau dan mengubah lebih banyak energi sejati. Tentu saja, yang Anda butuhkan untuk menjadi seorang kaisar adalah keberuntungan, dan itu tidak ada hubungannya dengan seberapa banyak kekacauan yang bisa Anda serap. Tetapi Lu Chen ingin mengembangkan alam raja super sejati hingga batas atas, dan ketika King Lin Jiao mendapatkan keberuntungan kaisar agung dan kemudian berbagi keberuntungan King Lin Jiao, dia mungkin langsung dinobatkan sebagai kaisar, yang akan menghemat banyak waktu. Selama 3 hari berturut-turut, sebelum keberuntungan kaisar keluar, Lu Chen telah berkultivasi hingga ke alam raja super sejati. Peng! Tiba-tiba, nafas naga banjir berskala hijau meledak dan auranya melonjak, kekuatan kaisar naga menjadi lebih kuat, dan mahkota lingkaran cahaya di kepalanya menjadi sangat terang. Kaisar banjir tingkat tinggi. Haha, aku akhirnya berhasil menerobos. King Lin Jiao mengangkat kepalanya dan tertawa keras, suaranya sangat keras hingga seluruh gua terguncang dan hampir runtuh. Sial, itu hanya bis Emperor tingkat tinggi, bukan Kaisar Zheng. Seberapa bersemangatnya kamu? Lu Chen berkata dengan marah. Bos, kamu tidak mengerti, jika kita para monster naga ingin memenangkan hati Kaisar Agung keberuntungan, akan lebih mudah bagi yang berpangkat lebih tinggi. King Lin Jiao berkata dengan penuh semangat. Dengan kaisar banjir yang menjagamu, bahkan jika kamu adalah kaisar banjir tingkat rendah, kamu masih bisa mendapatkan keberuntungan kaisar agung. Kamu takut pada burung, kata Lu Chen. Aku tahu, tapi aku hanya takut terjadi kecelakaan, kata King Lin Jiao. Sambil berbicara, tiba-tiba ribuan naga mengaum di luar gua, seolah-olah telah terjadi sesuatu yang penting. Jika tidak ada kecelakaan dalam situasi abnormal ini, itu berarti kaisar agung mengirimkannya. Lu Chen dan Jiao besar berlari keluar dari gua besar, dan melihat Kaisar Jiao yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit pada pandangan pertama. Dan 10.000 mil di depan, sebuah titik cahaya seukuran kepalan tangan muncul dari lembah dataran rendah. Sinar cahaya itu dipenuhi dengan keberuntungan yang kuat, dan menyebar ke segala arah, seolah mengumumkan kepada dunia bahwa keberuntungan telah lahir. Kaisar mengirimkannya. Keberuntungan Kaisar Agung di benua ular naga sedikit berbeda dengan keberuntungan Kaisar Agung di benua Yuanwu. Keberuntungan Kaisar Agung ini memiliki nafas naga ular, yang tidak cocok untuk ras atau binatang lain. Dan hanya milik naga ular. Dan dengan takdir Kaisar Agung sebagai pusatnya, tidak ada Jiao Huang yang mendekat dalam radius 10.000 mil. Karena, ada seorang Jiaodi yang berjalan mengelilingi Kaisar Agung Yun, mengawal Kaisar Agung Yun. Kaisar Banjir yang bercampur dengan Kaisar Banjir tahu bahwa nasib Kaisar Agung ditentukan secara internal dan tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi mereka semua sangat tenang. Bahkan jika ada beberapa Jiao Huang yang berkeliaran terbang di atasnya, di bawah peringatan Jiaodi, mereka mundur satu demi satu. Saudara Lu, kamu keluar pada waktu yang tepat. Lihatlah kelahiran Kaisar Yun. Ketika Kaisar Jiao melihat Lu Chen, dia menyeringai secara bunga. Cepat bawa binatang perang itu ke sini. Serap keberuntungan Kaisar Agung, dan selesaikan upacara keberuntungan Kaisar. Saudara Jiao, terima kasih atas kerja kerasmu. Lu Chen terkekeh, dan segera menaiki Jiao besar itu dan terbang menuju Kaisar. Bos, saya punya firasat buruk, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Dalam perjalanan, Da Jiao tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan dan berkata demikian. Ini momen kritis, kamu punya kentut paling banyak. Aku ingin membicarakannya, tapi aku tidak ingin membicarakannya. Lu Chen berkata dengan marah. Firasat ini tentang kamu. Da Jiao berkata dengan wajah khawatir, bos adalah keturunan 9 naga dan seorang jenius super tak tertandingi dengan potensi tak terbatas. Orang sepertimu adalah yang paling disukai oleh Kaisar Yun. Selama kamu menamparkan Alu di sana, Kaisar Agung Keberuntungan akan melakukannya segera bergegas ke arahmu, sekuntum bunga, seperti lebah. Petik 2. Itu tidak berlebihan. Keberuntungan Kaisar di benua Yuanwu hanyalah sebuah kecelakaan. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku itu bukan kecelakaan.
Kamu memiliki potensi besar untuk menarik keberuntungan Kaisar Agung, dan semua keberuntungan Kaisar Agung akan segera berputar di sekitarmu. Kata Da Jiao, bahkan jika iya, itu tidak ada gunanya. Aku bukan seorang kaisar, jadi aku tidak bisa menyerap keberuntungan Kaisar Agung. Juga, latihan yang saya kembangkan terlalu istimewa, dan keberuntungan Kaisar secara umum tidak ada hubungannya dengan saya. Benua Ular Naga, nasib Kaisar Agung, sepenuhnya eksklusif untuk Kaisar Banjirmu. Itu tidak sesuai dengan umat manusia, dan tidak akan pernah jatuh cinta padaku. Berhentilah mengoceh, cepatlah, Kaisar Jiao telah membersihkan daerah sekitarnya. Selama kamu lewat, kamu bisa mendapatkan keberuntungan Kaisar Agung bahkan jika kamu berbaring. Lu Chen menatap keberuntungan Kaisar Agung, dan berkata dengan tidak sabar. Sesaat kemudian, Lu Chen mengendarai Jiao besar dan terbang ke sisi Kaisar Jiao, mematuhi pengaturan Kaisar Jiao. Saudara Lu, jika binatang perangmu ingin memenangkan hati Kaisar Yun, yang terbaik adalah mendekati Kaisar Yun sendirian, dan kamu harus berhenti menungganginya. Senyuman berbunga-bunga Kaisar Jiao terus berkembang, dan dia bahkan berkata, jika saudara Lu tidak ingin terbang sendiri, kamu dapat duduk di atas saya. Saya tidak keberatan menjadi tunggangan bagi saudara Lu. Yah, kakak Jiao terlalu sopan, tapi aku bisa terbang sendiri, aku tidak berani mengganggu kakak Jiao. Lu Chen terkekeh, melompat dari Jiao besar, dan terbang sendirian di udara. Mengendarai naga ini, dia tidak tertarik, naga ini bukan miliknya, apa yang bisa ditunggangi. Ketika Jiao Agung berhasil membuktikan Kaisar, dia akan menunggangi naga setiap hari di masa depan. Apakah dia masih peduli untuk menunggangi naga sekarang? Namun, karena sikapnya terhadap Kaisar Banjir, dia masih langsung mengklik sekitar 100 suka. Dalam hal melakukan sesuatu untuk para binatang, Jiao Di ini memiliki senyuman di seluruh wajahnya dan sangat indah ke segala arah. Dia sangat imut, dan semua orang ingin membuka tutup peti mati saat melihatnya. Orang ini lebih halus dari manusia, dia hanyalah esensi naga, dia pantas mendapatkan keberuntungan Kaisar terakhir dan membuktikan Kaisar Naga. Itu memberi wajah seperti itu pada Lu Chen, jadi Lu Chen harus tetap memberikannya, jangan mengendarainya di depan umum. Yah, monster pertempuran saudara Lu benar-benar memiliki potensi besar. Hanya dalam 3 hari, dia dipromosikan menjadi Kaisar Binatang tingkat tinggi, lumayan. Kaisar Jiao memandangi Jiao besar itu, sering mengangguk, dan mengulurkan cakarnya untuk menunjuk ke arah Kaisar Yun. Hanya ada satu Jiao Huang tingkat tinggi di dunia, dan Kaisar Yun tidak punya pilihan selain memilihmu. Silakan, keberuntungan Kaisar Agung adalah milikmu. Petik 2. Terima kasih Kaisar Banjir. Da Jiao mengucapkan terima kasih, lalu terbang menemui Kaisar Yun. Dan Kaisar Agung Yun memperhatikan bahwa seseorang datang, dan bereaksi dengan cara yang sama, bahkan melayang menuju Jiao Agung. Ya Tuhan, besar sekali. Keberuntungan Kaisar Agung akan datang kepadaku. Keberuntungan Kaisar menguntungkanku. Benar saja, di antara Kaisar Banjir yang tak terhitung jumlahnya, akulah yang paling potensial. Da Jiao menjadi bersemangat, dan tiba-tiba teringat bagaimana Lu Chen dengan baik hati memanggilnya Kaisar Agung Yun, dan segera belajar dari Lu Chen, dan menyenandungkan sebuah lagu kecil dengan bangga. Xiao Yun, datanglah padaku, lihat kepalaku, betapa lucunya itu. Petik 2. Petik 2. Namun, saat Kaisar Agung Yun melayang dekat dengan Jiao besar, dia tiba-tiba berbelok besar dan melayang tepat di belakang Kaisar Jiao. Rumput. Pada saat itu, wajah Da Jiao membiru, dan dia tidak bisa bahkan tidak menyenandungkan lagu kecil itu lagi. Bayangkan aku, Kaisar Jiao juga tercengang, dan Wan Gong berkata dengan bingung, itu tidak masuk akal, aku sudah menjadi seorang kaisar, kenapa kamu tidak ikut campur? Cinta denganku. Begitu kata-kata itu selesai, saat Kaisar Agung Yun mendekati Kaisar Jiao, dia tiba-tiba berbelok besar dan melayang tepat di belakang Lu Chen. Ini aku lagi. Lu Chen tertegun di atas spot, dengan ekspresi kosong di wajahnya, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Naga ular berhubungan dengan naga, dan Lu Chen pasti bisa menyerap keberuntungan Kaisar eksklusif mereka. Kaisar, tapi seorang raja. Tidak peduli seberapa besar keberuntungan Kaisar jatuh cinta pada Lu Chen, dia tidak dapat memberkati raja sejati. Anda lagi, Jiao besar di sana hendak menangis, dan telurnya pecah ke tanah. Namun Kaisar Jiao terkejut dan merasa luar biasa. Ribuan mil jauhnya, puluhan ribu Kaisar Banjir menjadi sensasi.
Siapa sangka Kaisar Agung Yun tidak akan memilih naga banjir, melainkan ras manusia. Sesaat kemudian, Kaisar Agung Yun melayang mendekat, langsung masuk ke tubuh Lu Chen, tetapi keluar dari tubuh Lu Chen dalam sekejap. Seperti yang diharapkan, tubuh Raja Lu Chen yang sebenarnya tidak dapat diberkati oleh keberuntungan besar, dan tidak ada gunanya disukai oleh keberuntungan besar. Jika Lu Chen ingin mendapatkan keberuntungan Kaisar Agung, dia membutuhkan perantara, seperti Jiao Agung. Sedikit keberuntungan, semoga beruntung, Kaisar Banjir tingkat tinggi itu adalah saudaraku, dan berkahmu padanya setara dengan memberkatiku. Lu Chen menunjuk ke Jiao besar di sana, dan berkata dengan lembut kepada Kaisar Agung Yun yang melayang di sampingnya. Saya tidak tahu apakah takdir Kaisar mengerti, bagaimanapun, dia meninggalkan Lu Chen, tetapi dia tidak melayang menuju Jiao besar, tapi mengambang ke banyak Kaisar Banjir yang jauhnya ribuan mil. Hei, Xiao Yunyun, bukan Jiao Huang di sana, tapi Jiao Huang di sini. Lu Chen sedang terburu-buru, menunjuk ke arah Jiao besar, dan memanggil Kaisar Yun dengan keras. Tentu saja dan telur, seolah Kaisar Agung Yun tidak mendengarnya, dia mempercepat dan terbang langsung menuju salah satu Kaisar Naga tingkat tinggi di antara Kaisar Naga. Tidak bagus, kekayaan Kaisar menguntungkanku, bantu aku. Kaisar Banjir tingkat tinggi menjadi pucat karena ketakutan, ketakutan setengah mati, ketakutan setengah mati. Keberuntungan Kaisar Agung telah diberikan kepada binatang perang Lu Chen secara default, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Jika ia berani memenangkan keberuntungan Kaisar Agung, Kaisar Jiao akan marah besar, dan akan mengeluarkan isi perutnya saat itu juga. Idiot, tahan nafasmu dan berpura-pura mati, hindari keberuntungan Kaisar Agung. Pada saat kritis, ribuan mil jauhnya, Kaisar Jiao mengirimkan perintah tergesa-gesa. Kaisar Banjir tingkat tinggi segera melakukannya, menutup napas dan berpura-pura mati, seperti terjun bebas, jatuh dari ketinggian. Pada saat itu, Kaisar berhenti, seolah-olah dia kehilangan minat untuk mengetahui bahwa itu adalah naga mati. Saat berikutnya, Kaisar Agung membalikkan peruntungannya dan menangkap Jiao Huang lainnya, dan melayang ke arahnya. Aku bercabang, jangan sakiti aku tidak beruntung. Jiao Huang itu juga terkejut, tetapi dia bereaksi sangat cepat, dan segera belajar dari Jiao Huang pertama, menahan napas dan berpura-pura mati, seperti Jiao Huang mati yang jatuh. Kaisar Yun menemukan naga mati lainnya, dan kemudian pergi untuk menjodohkan Kaisar Naga ketiga. Kemudian, Jiao Huang ketiga segera mati suri, seperti jatuh dari ketinggian. Dan kemudian, Kaisar Agung Yun terus jatuh cinta dengan Kaisar Banjir lainnya. Tidak peduli berapa banyak Kaisar Naga yang ada dalam takdir Kaisar, mereka hanya akan menemukan hasil yang sama, semuanya naga mati. Pada saat itu, Kaisar Banjir jatuh satu persatu, menutupi langit, sungguh spektakuler. Kaisar Agung Yun telah mewawancarai puluhan ribu Kaisar Jiao Huang, tetapi dia tidak ingin bertemu Da Jiao. Da Jiao memandang Jiao Huang yang berpura-pura mati di mana-mana, betapa memalukannya hal itu, berharap dia bisa menemukan celah di tanah dan masuk. Da Jiao membual bahwa dia sangat berbakat dan memiliki potensi besar setiap hari, tetapi pada akhirnya, Kaisar Agung Yuniao tidak mempedulikannya, yang membuatnya merasa malu. Dengar, bakat naga manapun di sini lebih baik darimu. Aku benar-benar tidak tahu apa arti hidupmu. Lu Chen memandangi Jiao besar yang malang ini, dia tidak menunjukkan rasa kasihan sama sekali, tetapi hanya menebusnya dan menendang Jiao besar itu ke dalam jurang. Mengapa kamu tidak memotongnya? Lagi pula, tidak ada telur untuk dimakan, menemui siapapun. Bos, saya telah dipukuli sampai habis, tidak apa-apa jika Anda tidak menghibur saya, dan Anda mengambil kesempatan untuk memotong saya, itu sungguh kejam. Da Jiao ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata, seolah ingin menabrak tembok. Yah, aku bukan orang yang menyukai yang baru dan melupakan yang lama. Tidak peduli betapa buruknya bakatmu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Lu Chen sedikit khawatir orang ini akan benar-benar melakukan sesuatu yang bodoh, dan kemudian berkata dengan simpatik, sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, mungkin itu bukan karena bakatmu rendah, tetapi karena Jiao Huang yang diproduksi di sini juga berbakat, kamu tidak bisa membandingkannya. Itu saja, lagi pula, ini bukan karena aku berbakat rendah. Da Jiao berkata dengan wajah sedih. Bagus kalau kamu tahu, lebih jujurlah di masa depan, dan jangan membujukku di depanku. Lu Chen mengerutkan kening,
teringat bahwa Jiao besar akan memanjakannya, dia segera menjadi kesal, aku masih berharap untuk berbagi keberuntunganmu, tetapi tampaknya sia-sia sekarang, kamu harus bertanggung jawab penuh. Dengan baik, Da Jiao tersedak, tidak dapat berbicara. Saudara Lu, harap tenang, sudah kubilang biarkan binatang perangmu mendapatkan keberuntungan Kaisar Agung, dan dia pasti akan mendapatkannya. Pada saat ini, Kaisar Jiao berkata sambil tersenyum, Kaisar Jiao di benua naga dan ular sedang menghindari takdir Kaisar. Tidak akan lama sebelum Kaisar Agung melihat bahwa tidak ada Jiao yang tersedia, dan mereka akan datang untuk mencari binatang perangmu. Sebenarnya tidak masalah jika kalian tidak menyukai satu sama lain, yang terpenting adalah bantuan saudara Jiao, itu yang paling berguna. Lu Chen tersenyum, saudara Lu, sama-sama. Anda dan saya memiliki perasaan yang mendalam. Binatang Anda adalah binatang saya. Bisnis Anda adalah urusan saya. Saya harus membantu Anda dengan seluruh kekuatan saya. Kaisar Jiao tersenyum cerah seperti bunga lagi, dan dia dan Lu Chen saling menyanjung. Masing-masing memiliki kulit tebal yang sama. Segera, puluhan ribu kaisar banjir di sana semuanya tewas, dan mereka semua jatuh ke tanah karena pura-pura mati, membuat keberuntungan kaisar tak tertandingi. Meski begitu, Kaisar Yun tidak kembali mencari King Lin Jiao, tetapi hanya berdiri di udara, tidak bergerak. Ini, Kaisar Jiao benar-benar tercengang saat melihat ini. Semua Jiao Huang menghindar, dan Kaisar Agung Yun tidak datang untuk mencari King Lin Jiao, sungguh sebuah lelucon. Itu dijanjikan di depan Dewa Agung umat manusia, dijamin akan membuat Lu Chen memenuhi keinginannya, dan itu pasti akan membuat Lu Chen pulang dengan puas. Bagaimana Lu Chen bisa mendapatkan apa yang diinginkannya? Bagaimana dia bisa puas jika dia tidak mengungkit binatang perang Lu Chen? Ketika yang abadi dari ras manusia datang untuk menjemput Lu Chen, bagaimana dia akan menjelaskan kepada yang abadi dari ras manusia? Dalam keadaan marah, umat manusia yang abadi akan mengulitinya untuk mendapatkan pil binatang. Memikirkannya, rasanya bergidik. Bos, aku sudah selesai. Da Jiao pingsan, atau bunuh diri, atau kamu tidak akan bisa mengangkat kepalamu dan menjadi naga di masa depan. Lu Chen berkata dengan marah. Tidak, Da Jiao hampir menangis. Bodoh sekali, denganku di sini, mengapa kamu takut tidak akan mendapatkan keberuntungan dari Kaisar? Lu Chen mengumpat dengan marah, lalu melompat ke atas Jiao besar, dan kemudian menyapa Kaisar Yun, Yun kecil, datanglah ke sisiku. Begitu kata-kata itu keluar, Kaisar Agung Yun sepertinya mendengar panggilan tuannya, dan melayang. Saudara Lu, kamu memang orang yang spesial di alam abadi. Kamu benar-benar memiliki sarana magis. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira kamu adalah penguasa keberuntungan Kaisar. Kaisar Jiao memandang Kaisar Agung Yun yang menjauh karena terkejut, dan tidak bisa tidak kagum. Sesaat kemudian, Kaisar Agung Yun melayang dan mengepung Lu Chen, seolah ingin memasuki tubuh Lu Chen, tetapi juga tampak takut. Jangan seenaknya, dukung aku lagi, kali ini mungkin berhasil. Lu Chen memandang Kaisar Yun dengan senyuman secerah bunga. Faktanya, sebanyak apapun trik, akan ada sebanyak mungkin trik. Kaisar Yun sepertinya memahaminya, dan segera membenamkan dirinya ke dalam tubuh Lu Chen. Begitu dia menggali ke dalam, dia akan dibom saat dia masuk, dan dia akan dibuat kawah saat dia dibom. Karena Lu Chen mengendarai King Lin Jiao, dan dia bersentuhan langsung dengan tubuh King Lin Jiao. Tubuh Raja Lu Chen yang sebenarnya tidak dapat menahan nasib Kaisar Agung, jadi dia secara alami memantulkan nasib Kaisar Agung keluar dari tubuhnya, biasanya keluar. Tetapi pada saat keberuntungan Kaisar Agung terpental, Lu Chen menggunakan kekuatan jiwanya, memaksa Kaisar Agung Yun untuk terpental di bawah selangkangannya dengan kekuatan jiwanya yang agung. Dan memantul langsung ke tubuh King Lin Jiao melalui pantat Lu Chen. Kemarilah, Kaisar ada di sini. Pada saat itu, mata Da Jiao tiba-tiba berbinar, dan dia sangat bahagia hingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Bos itu hebat, menipu orang, menipu binatang, dan menipu dunia, jadi sekarang kamu bahkan bisa menipu takdir Kaisar. Berhentilah berbicara omong kosong, cepatlah berkomunikasi dengan Kaisar Agung Yun, jika tidak Kaisar Agung Yun akan menyelinap keluar, dan Anda tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Lu Chen berkata cepat, selama Kaisar Agung Yun memasuki tubuhku, aku tidak khawatir itu akan hilang. Da Jiao berkata dengan penuh kemenangan saat berkomunikasi dengan Kaisar Agung Yun di dalam tubuhnya, semua Kaisar Jiao menghindarinya,
dan mereka harus mencari Kaisar Jiao lain untuk memberkatinya, jika tidak maka akan hilang seiring berjalannya waktu. Sekarang, yang ada hanyalah fusi denganku. Tidak ada pilihan lain. Petik 2. Jadi, kamu akhirnya mengambilnya. Mendengar ini, Lu Chen menunjukkan kegembiraan dan merasa sangat lega. Kaisar Yun tidak punya pilihan, dan itu memantul ke tubuh King Lin Jiao. Kemungkinan besar untuk memilih King Lin Jiao. Benar saja, hasil yang diinginkannya menjadi kenyataan. Bos, saya mungkin pemetik kebocoran terbaik dalam sejarah. Da Jiao berkata dengan mata cerah. Oke, menjemput Kaisar yang bocor, berhenti mengobrol, cepat bergabung dengan takdir Kaisar Agung, dan buktikan Kaisar Banjir. Lu Chen berkata dengan marah. Selamat, Saudara Lu, keinginanmu telah terpenuhi. Melihat ini, Kaisar Jiao melepaskan batu besar di dalam hatinya, memberi selamat kepada Lu Chen sambil tersenyum, dan berkata, pemilihan keberuntungan Kaisar Agung telah diselesaikan, dan penggabungan adalah masalah waktu. Saudara Lu, mengapa tidak bukankah kamu turun dari binatang itu agar tidak mempengaruhi? Khotbahnya, petik 2, tidak, saya tidak bisa turun, kalau tidak maka akan mempengaruhi pembuktian saya. Lu Chen tersenyum, apa? Itu membuktikan bahwa kamu juga membuktikannya. Kaisar Banjir tidak mengerti, dia tampak bingung. Kanan, setelah Lu Chen selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan Kaisar Jiao, tetapi menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya, dan dengan hati-hati merasakan situasi King Lin Jiao. Setelah sekitar sebatang dupa, keberuntungan Kaisar akhirnya stabil dan mulai bergabung dengan King Lin Jiao. Keberuntungan benua ular naga yang terkandung dalam keberuntungan Kaisar Agung terus-menerus dilepaskan, diserap oleh tubuh King Lin Jiao, dan kemudian diubah menjadi keberuntungan King Lin Jiao. Di bawah berkah keberuntungan naga dan ular yang agung, King Lin Jiao dengan cepat berevolusi dan berubah, dan sepasang tanduk kecil secara bertahap tumbuh di kedua sisi dahinya. Sepasang tanduk kecil tidak melengkung, melainkan lurus, yaitu Jiao Jiao. Ini adalah lambang naga. King Lin Jiao telah memasuki orbit dan secara resmi membuktikan Kaisar. Pada saat ini, King Lin Jiao penuh dengan keberuntungan, dan Lu Chen yang menaikinya secara alami mendapat manfaat darinya. Keberuntungan Kaisar Agung, Lu Chen dibatasi oleh wilayahnya dan tidak dapat menyerapnya. Namun Lu Chen bisa berbagi keberuntungan King Lin Jiao yang merupakan hak paten Jiulong Gui Jue. Dan King Lin Jiao tidak menolak Lu Chen membagikan keberuntungannya. Lu Chen menyerap keberuntungannya tanpa ampun, seolah dia ingin menyedot semua keberuntungannya. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli betapa gilanya Lu Chen dalam menyerap keberuntungan, selalu ada batas atas, yaitu setengahnya dicadangkan untuk King Lin Jiao, dan dia tidak ingin melakukan segala sesuatu yang salah, sehingga King Lin Jiao memilikinya, tidak ada harapan untuk menjadi kaisar. Terlebih lagi, berbagi setengah dari keberuntungan Jiao besar sudah cukup. Bagi Lu Chen untuk menjadi kaisar. Feng Huang, mulai sekarang, Kaisar Zheng, setidaknya tunggu sebentar. Sebab, keberuntungan Kaisar Agung di benua ular naga dalam keadaan normal, dengan 10.000 tahun keberuntungan tersimpan di dalamnya, yang sama dengan keberuntungan Kaisar Agung yang diperoleh orang tua buta itu, sehingga ia hanya bisa selangkah demi selangkah dan memasuki jalan pencerahan selangkah demi selangkah. Kecuali Lu Chen adalah kaisar 3 kali, maka dia bisa segera menjadi kaisar. Jika tidak, Anda harus menunggu penyempurnaan alam kaisar sebelum Anda dapat membuktikan Tao. Tentu saja, jika itu seperti keberuntungan abnormal Kaisar Agung di benua Yuanwu, yang telah mengumpulkan keberuntungan selama 100.000 tahun, maka lain halnya. Fei Long langsung menjadi kaisar dari kaisar tingkat rendah dengan mengandalkan keberuntungannya selama 100.000 tahun. Oleh karena itu, Lu Chen tahu bahwa meskipun semua keberuntungan Jiao besar habis, dia tidak akan bisa segera menjadi kaisar, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan Jiao besar tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimanapun, Jiao Agung adalah Jiao Huang tingkat tinggi, jadi dia bisa segera memasuki proses pembuktian Tao. Pada saat ini, di atas langit, 2 bayangan surga muncul, tergantung di langit. Salah satunya adalah 3 pintu virtual, yang pertama menutup perlahan. Yang lainnya adalah sepasang tanduk bercahaya, yang perlahan tumbuh. Ini adalah visi unik dari jalan surgawi binatang naga untuk membuktikan jalannya, dan Kaisar memiliki tanduk yang panjang. Jika itu adalah ras humanoid, atau binatang lainnya, visi Kaisar Zhengdi adalah mahkota Kaisar Halo. Ya Tuhan, saudara Lu memang karakter spesial di alam abadi.
Dia benar-benar dapat meningkatkan kultivasinya dengan mengikuti binatang itu. Dia benar-benar unik dan unik di dunia. Itu benar-benar membuka mata saya. Kaisar Jiao memandang Lu Chen Feng Huang dan Da Jiao Zhengdi pada saat yang sama, dan terkejut. Setelah beberapa saat, Kaisar Jiao mendapatkan kembali ketenangannya, dan kemudian meneriaki puluhan ribu Kaisar Jiao yang berpura-pura mati di lantai, berhentilah berpura-pura, semuanya bangun untuk Kaisar ini, dan datang ke sini untuk melindungi saudara. Lu, 3 hari telah berlalu. Di atas langit, penglihatan surgawi dari naga banjir dan binatang buas yang membuktikan bahwa Kaisar telah mundur. Antara langit dan bumi, tawa liar dan liar tiba-tiba pecah, mengguncang seluruh benua ular naga. Hahaha, hahaha, awahahaha, aku telah bertahan selama puluhan ribu tahun, dan akhirnya membuktikan Kaisar banjir. Hari ini aku adalah seorang Jiaolong, dia akan berevolusi menjadi naga dan terbang ke langit. Suatu hari nanti, aku akan berubah menjadi naga sungguhan, masuk ke dalam jajaran monster tertinggi, memandang rendah semua monster, dan mendominasi dunia. Qinglin Jiao menengadah ke langit dan tersenyum, nadanya penuh arogansi, seolah-olah dia telah mencapai puncak Jiao Sheng. Faktanya, Qinglin Jiao mampu berevolusi menjadi Jiao di benua Yuanwu yang auranya tidak tinggi. Tentu saja, bakatnya sangat tinggi, potensinya juga besar, dan itu adalah Jiao Huang tingkat tinggi. Tentu saja, tidak memakan banyak waktu untuk menjadi kaisar. Sebelumnya, Qinglin Jiao tidak disukai oleh Kaisar Agung, itu karena Qinglin Jiao bukan penduduk asli benua ular naga, bukan karena kurangnya bakat. Jika Lu Chen tidak memindahkan Kaisar ke lubang itu, Qinglin Jiao akan mengucapkan, "Selamat kepada Kaisar Qinglin." Puluhan ribu kaisar banjir yang melindungi Dharma dengan hormat memberi selamat kepada mereka satu demi satu. Selamat, Anda telah berhasil menjadi kaisar. Anda berada di level yang sama dengan kaisar ini. Mengapa Anda tidak datang ke gua kaisar ini dan minum beberapa cangkir anggur roh ular? Berkualitas tinggi bersama saya. Kaisar Jiao tertawa keras. Hahaha, kalau ini hari besar, bukankah cukup minum beberapa gelas anggur roh ular? Minumlah setidaknya beberapa botol, dan itu akan menyenangkan. Tidak, anggur kaisar ini terlalu tua, setidaknya beberapa tangki harus diminum. Da Jiao tidak bisa berhenti tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba melihat ke langit, senyumnya membeku, dan wajahnya sedih. Tidak, bosku masih dalam proses menjadi kaisar, aku tidak bisa bergerak, atau itu akan terjadi, mempengaruhi dia menjadi kaisar, saya tidak tahan. Sebab, di atas langit, hanya pintu virtual pertama yang tertutup, sedangkan pintu kedua masih menutup perlahan. Pintu Jing Qisen San Jiao, pintu Jing pertama adalah langkah pertama untuk menyegel kaisar, yang paling cepat ditutup. Pintu kedua adalah pintu udara, yang lebih sulit ditutup, dan membutuhkan lebih banyak energi nyata untuk mendorongnya, yang jauh lebih lambat dibandingkan pintu halus pertama. Pada kecepatan ini, katup udara kedua harus ditutup sepenuhnya. Dengan berkah keberuntungan yang besar, dibutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun bagi kaisar biasa. Tapi Lu Chen adalah keturunan 9 naga, dia bisa berkultivasi di benua ular naga, menyerap ki kekacauan primal yang lebih maju, mengubah lebih banyak energi sejati untuk mempercepat penutupan katup udara. Ini adalah kemampuan yang tidak bisa ditandingi oleh kaisar lain. Meski begitu, dalam 10 atau 8 hari, Lu Chen tidak bisa menutup katup kedua. Adapun pintu ilahi ketiga, itu adalah pintu terakhir dalam 3 pembakar, dan lebih sulit serta memakan waktu untuk menutupnya. Misalnya, orang tua buta yang mendapat keberuntungan Kaisar Agung 10.000 tahun, atau Lingua dan lainnya yang menggunakan kotak ceruk langit dan bumi. Meskipun bakat mereka semuanya sangat tinggi, sebelum berpartisipasi di medan perang Kaisar, mereka belum menutup pintu fokus terakhir, dan mereka tidak dapat bertarung dengan basis budidaya 3 kaisar. Justru karena Qinglin Jiao memahami hal ini maka dia tidak bisa tertawa. Lu Chen mengendarainya untuk menjadi kaisar, apakah ia berani bergerak? Sama sekali tidak berani. Melihat cara Lu Chen menutup matanya dan duduk, dia pasti sedang berkultivasi sambil dinobatkan sebagai kaisar. Diperkirakan saya tidak akan menyerah jika saya tidak menutup pintu fokus terakhir dan memasuki Kaisar Dao Dao. Proses ini memakan banyak waktu, selama waktu tersebut yang terbaik adalah tetap tidak bergerak. Jika tidak, mengganggu proses Lu Chen menyegel kaisar dan membuktikan kaisar, kemarahan Lu Chen akan membara, dan dia pasti akan kram dan mengulitinya untuk mendapatkan pil binatang buas. Benar, ketika Lu Chen berhasil menutup pintu fokus pertama,
Kaisar Banjir itu bukan lagi lawan Lu Chen. Ketika Lu Chen masih menjadi Raja Super sejati, dia berani menyapu bersih Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi dengan satu pukulan. Setelah menjadi Kaisar, Lu Chen memiliki kekuatan 3 pembakar, dan pedang Zantian ke-9 pasti dapat diaktifkan, dan dia dapat membunuh semua Kaisar. Saudara Lu baru saja menjadi Kaisar, dan dia jauh darimu. Apakah kamu masih begitu takut padanya? Kaisar Jiao tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat Da Jiao takut pada Lu Chen, dan berkata, kamu bisa pergi, belum terlambat bagi saudara Lu untuk tetap di tempatnya dan menjadi Kaisar. Bukankah tidak mungkin bagi saudara Lu berdiri di udara? Kaisar ini memiliki puluhan ribu Kaisar Banjir sebagai saudara Lu. Wali, Anda tidak perlu khawatir. Petik 2. Kamu tidak memahami kekuatan tempur bosku, kamu tidak tahu kelainan bosku. Da Jiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi, sebelum bosku dinobatkan sebagai Kaisar, dia bisa membunuh semua Kaisar setelah menjadi Kaisar-Kaisar. Aku akan membunuh semua Kaisar Agung, aku tidak berani membiarkan bos marah begitu saja. Tidak mungkin, kekuatan bertarung saudara Lu benar-benar sekuat itu. Membunuh musuh dengan melompati pangkat berada di bawah Kaisar, dan talenta tinggi dapat melakukannya. Tetapi pada level penganugerahan Kaisar dan pembuktian Kaisar, apalagi mengalahkan musuh di level berikutnya, bahkan bertarung di level berikutnya sangatlah sulit. Belum lagi kekuatan Kaisar, itu adalah kekuatan dari 3 pembakar Kaisar, dan tidak dapat dilawan oleh orang-orang di bawah Kaisar. Meskipun Kaisar ini memiliki kesan yang baik terhadap saudara Lu, saya tidak percaya bahwa saudara Lu memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar setelah dia menjadi Kaisar. Kaisar Jiao masih tertawa, tapi dia tidak percaya apa yang dikatakan Da Jiao. Keterampilan bosku berhubungan dengan naga, dan kekuatannya sangat kuat. Selain itu, keterampilan tempur yang dikembangkan bosku sangat menakutkan, dan mereka berada di peringkat teratas surgawi. Kekuatan super ditambah keterampilan tempur tingkat atas, tidak sesederhana menjadi tak terkalahkan di level yang sama, tetapi tak terkalahkan bahkan di level yang lebih tinggi. Da Jiao berkata dengan serius, Kaisar ini pada dasarnya sombong, dan dia juga pemimpin naga tubuh, masih belum berani bernapas di depan bos. Menurut Anda bos saya menaklukkan saya dengan kebajikan? Sama sekali tidak, itu menghancurkanku dengan kekuatan. Mereka yang menindasku, sangat menindasku hingga aku patuh. Petik 2. Saudara Lu, apakah ini benar-benar luar biasa? Melihat ekspresi serius dari Jiao besar, Kaisar tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mengingat bahwa Lu Chen adalah orang istimewa di wilayah abadi, dan diperlakukan dengan sopan olehnya. Yang abadi agung, Kaisar Jiao tidak bisa tidak mempercayainya sedikit lagi. Tanpa kekuatan yang luar biasa, bagaimana mungkin Lu Chen, dengan tubuh fananya, disukai oleh yang abadi? Didukung oleh bos. Tanpa bos, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang ini. Da Jiao menoleh untuk melihat ke arah Lu Chen, dan berkata, sekarang, bos sedang dalam proses membuktikan Tao, saya harus berdiri di sisinya dan melindungi dia sampai akhir. Baiklah, Kaisar ini tidak akan pergi, tetapi juga melindungi saudara Lu. Kaisar Jiao mengangguk dan tidak pergi, terus berenang dan memeriksa segala sesuatu di sekitarnya. 7 hari kemudian, di atas langit, 2 dari 3 pintu virtual ditutup, dan yang terakhir adalah yang paling sulit untuk ditutup, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda berputar dan tertutup. Dan mahkota lingkaran cahaya di atas kepala Lu Chen sudah sangat terang, itulah ciri khasnya Kaisar kedua. Jika Anda menutup pintu fokus terakhir dan menjadi Kaisar 3 meterai, maka mahkota halo tidak lagi sesederhana terang, tetapi sangat terang. Lu Chen menjadi Kaisar sambil berkultivasi, dengan ceroboh menyerap energi kekacauan, mengubah sejumlah besar energi sejati untuk menyegel Jiaomen. Butuh banyak energi untuk fokus pada 2 tugas, tetapi Lu Chen masih mengertakkan gigi dan bekerja sangat keras. Kedua gerbang Jiao ditutup, kekuatan 3 pembakar diperkuat di 2 pembakar, dan kekuatan kedua Kaisar sudah sangat kuat. Hanya saja, bagi Kaisar biasa, tumbuhnya 2 pembakar berarti hanya ada 2 pembakar, tidak lebih. Namun pada diri Lu Chen terdapat kekuatan supernatural baru di dalam tubuhnya, yang memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan Triple Burner, yang berbeda dari yang lain. Yang lain hanya punya 2 Energizer, tapi dia punya 4 Energizer, 2 kali lipat dari yang lain. Kemudian, 5 urat naga memiliki tambahan dasar pada 4 pemberi energi, dan kekuatannya berlipat ganda dalam sekejap. Selama tubuh pertarungan dilepaskan,
peningkatannya akan berlipat ganda, dan kekuatan akan ditumpangkan, mencapai tingkat yang menakutkan. Keterampilan tempur yang menebas langit, pisau terakhir, telah dimobilisasi dengan kekuatan sejak Lu Chen menjadi kaisar. Namun, kekuatan surat kaisar hanya dapat mengaktifkan Zanjiu satu kali, setelah itu energinya dikosongkan dan memasuki periode kelemahan. Sekarang Lu Chen adalah kaisar kedua, sangat sulit untuk mendesak Zanjiu, bahkan puluhan pisau pun tidak menjadi masalah. Tapi Lu Chen menginginkan lebih, dia ingin menutup semua Jiaomen, melengkapi 3 segel, mendesak Zanjiu untuk memotong ratusan, bahkan ribuan pisau berturut-turut. Terlebih lagi, ketiga kaisar bukanlah tujuan akhir Lu Chen, tetapi wilayah kaisar adalah tujuan utamanya. Jika ketiga segel selesai, Lu Chen tidak akan berhenti, dan harus menyerang Kaisar Zheng. Selama dia berhasil membuktikan kaisar dan memiliki tubuh kaisar, bahkan keterampilan tempur yang menebas langit pun mungkin sudah ketinggalan zaman. Terakhir kali, di negeri ajaib 10.000 gua di alam abadi, dia menemukan gua tempat keturunan 9 surga runtuh, dan di dinding gua, dia menemukan keterampilan tempur tingkat atas dari peringkat abadi, Sisi Shikuansu. Menurut Grid Immortal Ling Yin, di alam abadi, keterampilan pertempuran pemusnahan dunia memiliki level yang sangat tinggi dan kekuatan yang besar, dan benar-benar tak terkalahkan pada level yang sama. Oleh karena itu, Lu Chen selalu ingin melatih keterampilan tempur abadi yang kuat ini. Sangat disayangkan bahwa manusia tidak memiliki esensi abadi, sehingga mereka tidak dapat melatih keterampilan tempur abadi. Tetapi Kaisar Agung adalah setengah fana dan setengah abadi, dan Kaisar Agung dapat mengembangkan esensi abadi, yaitu, dia dapat melatih keterampilan tempur penghancur dunia. Oleh karena itu, Lu Chen menginginkan Kaisar Zheng lebih dari siapapun. Pada saat ini, di pintu keluar wilayah abadi, Patriark Mingnan muncul, membawa 50 kaisar dunia bawah. 50 kaisar dunia bawah berasal dari berbagai benua, semuanya baru saja naik, dan kebetulan mereka berada di bawah komando Patriark Mingnan. Patriark Mingnan merasa 50 kaisar Ming sudah cukup, selama mereka turun ke benua Yuanwu, menyelamatkan klan Ming di sana, dan membantu klan Ming menyerbu dunia bawah dan menghancurkan klan hantu. Selain itu, Patriark Mingnan ingin 50 kaisar Ming menyapu benua Yuanwu, memusnahkan kaisar besar dan kaisar dari semua ras, melukai elit dari semua ras, sehingga semua ras tidak akan pernah pulih. Para penjaga Xianyu sangat gugup, mengatakan bahwa mereka tidak akan membuka segel Fang Tian, dan tidak akan pernah membiarkan begitu banyak kaisar dunia bawah turun ke bumi. Terakhir kali, Patriark Mingnan dengan paksa memaksa kaisar dunia bawah turun ke bumi, yang telah melanggar aturan. Kali ini, Patriark Mingnan mengintensifkan usahanya dan bahkan membawa 50 kaisar dunia bawah. Setelah semuanya turun ke dunia fana, apa yang akan terjadi? Bukankah seluruh benua Yuanwu akan hancur? Ini surat perintah dari atasanmu. Patriark Mingnan telah sepenuhnya siap, mengeluarkan tablet giok abadi, dan menyerahkannya kepada penjaga alam abadi. Tablet giok abadi diukir dengan 3 karakter emas, Zuzu Mansion. Penjaga negeri dongeng mengambil kartu peri giok dengan ekspresi bermartabat, dan menyentuh kartu peri giok dengan jarinya. Setelah semburan esensi abadi mengalir, pikiran peri keluar dari kartu giok peri, dan langsung terlintas di benak penjaga negeri dongeng. Setelah beberapa saat, penjaga Xianyu mengerutkan kening, dan matanya menjadi lebih rumit. Ide abadi itu memang berasal dari atasan langsungnya, dan itu juga merupakan perintah untuk membiarkan dia melepaskan 50 kaisar dunia bawah. Dia tidak mengerti mengapa bosnya mengabaikan bahaya Fan, melanggar aturan alam abadi, begitu toleran terhadap dewa dunia bawah, dan membuka pintu kenyamanan bagi ras dunia bawah. Namun, perintah tetaplah perintah, dan betapapun enggannya dia harus melaksanakan perintah di atas. Penjaga ini berharap pasukanmu tidak akan menghancurkan benua Yuanwu setelah mereka turun ke bumi. Penjaga Xianyu memandang ke arah Patriark Mingnan, dan sambil membujuknya, dia dengan enggan membentuk sidik jarinya, membalikkan segel Fang Tian, dan membuka pintu keluar ke benua Yuanwu. Keluarga Mingku sedang menjalankan misi untuk mengendalikan dunia bawah di benua Yuanwu. Tentu saja, ini bukan untuk menghancurkan benua Yuanwu. Apa yang kamu khawatirkan? Patriark Mingnan memandang penjaga domain abadi dengan jijik, dan menunggu pintu keluar dari domain abadi dibuka sepenuhnya. 50 kaisar dunia bawah berkata, kamu bisa keluar, menyelesaikan tugas lebih awal, dan kembali ke alam abadi lebih awal, aku menunggu bantuanmu di sini. Informasi.
50 kaisar dunia bawah merespons secara serempak, dan kemudian melangkah melalui pintu keluar alam abadi satu demi satu dan melangkah ke benua Yuanwu.